Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risalatus Solehah dari Prodi Perbankan Syariah kelas D. Di sini saya akan menjelaskan hasil resum saya kepada yang terhormat Bapak Fakih Ali Syariati yang menjelaskan tentang ilmu tauhid dan ilmu kalam. Ilmu tauhid menurut bahasa. Kata tauhid berasal dari bahasa Arab. Tauhid bentuk masdar infinitif dari kata wahada yang artinya al-i'tiqaduh biwahdaniyatillah atau keyakinan atas keesaan Allah. Sedangkan pengertian secara istilah tauhid ialah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Kesaksian ini dirumuskan dalam kalimat syahadat La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tauhid artinya mengesahkan Allah. Esa berarti satu, Allah tidak boleh dihitung dengan satu, dua, atau seterusnya, karena kepadanya tidak layak dikaitkan dengan bilangan. Keesaan zat mengandung pengertian bahwa seseorang harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak terdiri dari unsur-unsur atau bagian-bagian. Karena bila zat yang maha kuasa itu terdiri dari dua unsur atau lebih, betapapun kecilnya unsur atau bagian itu, maka ini berarti dia membutuhkan unsur atau bagian itu. Atau dengan kata lain, unsur atau bagian ini merupakan syarat bagi wujudnya. Adapun keesaan dalam sifatnya mengandung pengertian bahwa Allah memiliki sifat yang tidak sama dalam substansi dan kapasitasnya dengan sifat makhluk, walaupun dari segi bahasa kata yang digunakan untuk menunjukkan sifat tersebut sama. Sebagai contoh, kata rohim merupakan sifat bagi Allah, tetapi juga digunakan untuk menunjukkan rahmat atau kasih sayang makhluk. Namun substansi dan kapasitas rahmat dan kasih sayang Allah berbeda dengan rahmat makhluknya. Esa dalam sifatnya sehingga tidak ada yang menyamai substansi dan kapasitas tersebut. Keesaan dalam perbuatannya mengandung arti bahwa segala sesuatu yang berada di alam raya ini, baik sistem kerjanya maupun sebab dan wujudnya, kesemuanya adalah hasil perbuatan Allah semata. Sedangkan keesaan dalam beribadah merupakan perwujudan dari ketiga keesaan di atas. Yang kedua, ilmu kalam. Ilmu kalam merupakan salah satu ilmu Islam, sebuah disiplin rasional dan logis. Ilmu kalam merupakan sebuah ilmu yang mengkaji doktrin-doktrin dasar atau akidah-akidah pokok Islam atau usuluddin. Ilmu kalam memiliki banyak nama, di antaranya ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu tauhid, fikih al-akbar, teologi Islam. Pengertian ilmu kalam secara etimologis, ilmu adalah suatu pengetahuan dan kalam artinya perkataan atau percakapan. Kalam yang dimaksud bukan pembicaraan dalam pengertian sehari-hari, melainkan dalam pengertian pembicaraan yang bernalar dengan menggunakan logika. Yang B. Persamaan dan perbedaan ilmu tauhid dan ilmu kalam. Persamaan ilmu kalam dengan tauhid. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang Tuhan dengan mendasar pada argumen logika atau rasio sebagai pembuktian terhadap argumen nakli atau teks. Tauhid ialah percaya kepada Tuhan yang Maha Esa atau mengesahkan Tuhan, tidak ada sekutu baginya. Ilmu tauhid ialah percaya kepada Tuhan yang Maha Esa atau mengesahkan Tuhan, tidak ada sekutu baginya, mengesahkan Allah pada sesuatu yang menjadi kekhususannya, baik rububiyah, uluhiyah atau asma atau sifat-sifatnya. Sedangkan ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang tugas dengan mendasar pada argumen logika atau rasio sebagai pembuktian terhadap argumen nakli atau teks. Yang C. Aliran-aliran ilmu kalam. Aliran yang pertama yaitu aliran Jabariyah. Nama Jabariyah berasal dari kata jabara, yang mengandung arti memaksa dan harus melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Al-Syahrastani, bahwa Jabariyah berarti menghilangkan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyadarkan perbuatan tersebut kepada Allah.
dan dalam bahasa Inggris disebut dengan fatalisme atau predestination, yaitu paham yang menyatakan bahwa perbuatan manusia ditentukan sejak semula oleh qada dan qadar Tuhan. Menurut catatan sejarah, paham Jabariyah ini diduga telah ada sejak sebelum agama Islam datang ke masyarakat Arab. Kehidupan bangsa Arab yang diliputi oleh gurun pasir Sahara telah memberikan pengaruh besar terhadap hidup mereka dengan keadaan yang sangat tidak bersahabat dengan mereka pada waktu itu. Hal ini kemudian mendasari mereka untuk tidak bisa berbuat apa-apa dan menyebabkan mereka semata-mata tunduk dan patuh kepada kehendak Tuhan. Menurut paham ini, manusia tidak hanya bagaikan wayang digerakkan oleh dalang, tetapi manusia dan Tuhan terdapat kerjasama dalam mewujudkan suatu perbuatan dan manusia tidak semata-mata dipaksa dalam melaksanakan perbuatannya. Yang kedua, aliran Qadariyah. Qadariyah berasal dari bahasa Arab Qadara, yang artinya kemampuan dan kekuatan. Menurut pengertian terminologi, Qadariyah adalah aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi tangan Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu yang meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa Qadariyah adalah nama yang dipaksa untuk sesuatu yang aliran yang memberikan penekanan terhadap kebebasan dan kekuatan manusia dalam menghasilkan perbuatan-perbuatannya. Yang ketiga, aliran Mu'tazilah. Perkataan Mu'tazilah berasal dari kata i'tizal yang artinya memisahkan diri. Pada mulanya nama ini diberikan oleh orang dari luar Mu'tazilah karena pendirinya Wasil bin Atta tidak sependapat dan memisahkan diri dari gurunya Hasan al-Basri. Dalam perkembangan selanjutnya, nama ini kemudian disetujui oleh pengikut Mu'tazilah dan digunakan sebagai nama bagi aliran teologi mereka. Yang keempat, aliran Syiah. Secara bahasa, Syiah berarti pengikut. Yang dimaksud dengan pengikut di sini ialah para pendukung Ali bin Abi Thalib. Secara istilah, Syiah sering dimaksudkan pada kaum muslimin yang dalam bidang spiritual dan keagamannya selalu merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW, atau yang disebut sebagai ahli al-bait. Selanjutnya, istilah Iyah ini untuk pertama kalinya ditunjukkan pada para pengikut Ali, Syiah Ali, pemimpin pertama ahli al-bait. Pada masa Nabi Muhammad SAW, para pengikut Ali yang disebut Syiah diantaranya adalah Abu Dzar al-Ghifari, Miqdad dan Al-Aswad dan Ammar bin Yasir. Yang kelima, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara bahasa, Salafiyah berasal dari kata salaf yang berarti terdahulu. Yang dimaksud terdahulu di sini adalah orang-orang terdahulu yang semasa Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Sedangkan salafiyah berarti orang-orang yang mengikuti salaf. Istilah salaf mulai dikenal dan muncul beberapa abad sesudah Rasulullah SAW wafat, yaitu sejak ada orang atau golongan yang tidak puas memahami Al-Quran dan hadis tanpa takwil, terutama untuk menjelaskan maksud-maksud tersirat dari ayat-ayat Al-Quran sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang termasuk dalam kategori salaf adalah orang yang hidup sebelum tahun 300 Hijriah. Orang yang hidup sesudah tahun 300 Hijriah termasuk dalam kategori khalaf. Berikut penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.